Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di Ayo Belajar Channel, tempat seru untuk menambah wawasan dan pengetahuan setiap hari. Yuk kita jelajahi berbagai materi menarik dengan cara yang mudah, asyik, dan menyenangkan bersama kami. Pernah nggak kalian menceritakan kembali pengalaman liburan yang seru atau kejadian menarik yang baru saja terjadi? Nah, tanpa disadari, kalian sedang membuat teks rekon loh. Di video kali ini, kita akan bahas apa itu teks rekon, struktur, dan ciri-cirinya supaya kalian bisa menulis dan menceritakan pengalaman dengan lebih menarik. Yuk, simak sampai selesai. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai apa pengertian dari teks rekon. Teks rekon atau disebut juga teks cerita ulang adalah teks yang berisi pengalaman masa lalu dengan tujuan memberi informasi berupa kejadian nyata seperti eksperimen atau sejarah kepada pembaca. Tujuan lain teks rekon adalah untuk memberikan hiburan. Teks rekon juga dapat diartikan cerita ulang yang mengandung kejadian nyata, misalnya laporan suatu kejadian di stasiun berita terpercaya. Teks rekon pribadi mengandung pengalaman pribadi penulisnya. Teks rekon dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu teks rekon pribadi adalah cerita ulang yang mengandung pengalaman pribadi penulisnya. Yang kedua, teks rekon faktual adalah cerita ulang yang mengandung kejadian nyata, contohnya laporan kejadian atau berita. Yang ketiga, teks rekon imajinatif adalah cerita ulang yang mengandung cerita imajinatif. Nah, apa ya yang membedakan antara fakta, asumsi, dan opini dalam teks rekon? Mari kita bahas bersama-sama. Fakta adalah hal keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Asumsi sebagai dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Ciri-ciri fakta sebagai berikut. 1. Data berupa bilangan. 2. Terdapat tanggal dan waktu kejadian. 3. Ada video atau foto kejadian. 4. Bukti lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian. Dalam teks, opini berupa pendapat pribadi atau pendirian penulisnya. Kemampuan membedakan fakta, opini, dan asumsi sangat penting. Dengan kemampuan ini, kalian mampu mendapatkan informasi yang sahih. Lalu, apa saja ya struktur dari teks rekon? Teks rekon memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, orientasi. Memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa terjadi. Kedua, peristiwa. Menceritakan urutan kejadian, peristiwa atau kegiatan yang akan dijabarkan. Ketiga, reorientasi. Pengulangan pengenalan yang terdapat pada bagian orientasi. Biasanya berupa rangkuman peristiwa. Bagaimana? Sudah mulai paham belum? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kosakata teks rekon dalam media sosial. Sebelum kita membahas materinya, mari kita perhatikan dengan seksama video berikut ini. Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari berbagi informasi, mencari hiburan, berkomunikasi dengan keluarga dan teman, sampai membangun bisnis, semuanya bisa dilakukan hanya lewat satu genggaman tangan. Namun, penggunaan media sosial juga punya dua sisi. Jika digunakan dengan bijak, media sosial bisa membuka wawasan, memperluas pertemanan, dan bahkan menjadi sumber penghasilan. Tapi, kalau disalahgunakan, media sosial bisa menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran hoaks, kecanduan, hingga menurunkan produktivitas. Karena itu, kita harus pintar-pintar mengatur waktu, menyaring informasi, dan memanfaatkan media sosial untuk hal-hal positif.
Ingat, jejak digital kita akan selalu tersimpan. Jadi gunakan media sosial dengan bijak, santun, dan bertanggung jawab. Dari video yang telah kita saksikan tersebut, ternyata tanpa kita sadari, manusia pada zaman sekarang tidak bisa terlepas dari media sosial ya. Komunikasi melalui media sosial melahirkan banyak kosakata baru loh, seperti selfie, hoax, typo, stalk, garing. Awalnya, kata-kata di atas hanya untuk bersenda gurau, tapi semakin lama semakin meluas penggunanya. Kata serapan pada teks rekon. Pada teks rekon, kita akan menemukan kata serapan. Biasanya, kata serapan akan ditulis dengan huruf miring. Salah satu fungsi dari huruf miring adalah untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Salah satu fungsi huruf miring adalah untuk menegaskan huruf atau bagian kata, kata atau kelompok kata dalam kalimat. Ada banyak kata serapan, contohnya angpau, bakpau, algojo, ajudan. Jadi, teman-teman, dari pembahasan tadi, kita sudah tahu bahwa teks rekon adalah teks yang menceritakan kembali suatu peristiwa atau pengalaman secara berurutan dan lengkap. Semoga penjelasan kali ini membantu kalian memahami cara menulis teks rekon dengan baik ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan materi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.